Halo, anak-anak kelas 9 yang baik, apa kabar? Jumpa lagi dengan Pak Agung dalam pembelajaran matematika. Kali ini nanti kita akan membahas tentang bangun ruang sisi lengkung, yakni tabung, kerucut, dan bola. Untuk itu, silahkan disimak baik-baik dari awal hingga akhir, sehingga kalian akan mendapatkan pengertian yang utuh. Mari kita mulai. Kita awali dengan tabung. Apa itu tabung? Tabung atau silinder adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh dua buah lingkaran identik. Jadi lingkarannya di sini adalah identik untuk bagian alas dan penutupnya yang sejajar dan sebuah persegi panjang yang mengelilingi kedua lingkaran tersebut. Persegi panjang ini nanti selanjutnya disebut selimut tabung. Ini contohnya. Kemudian kerucut. Kerucut adalah sebuah limas istimewa. Jadi sebenarnya kerucut itu pada dasarnya adalah sebuah limas yang beralas lingkaran. Ini contohnya. Jadi dia limas, alasnya ini berupa lingkaran. Selanjutnya bola. Bola adalah bangun ruang 3 dimensi yang dibentuk oleh tak hingga lingkaran, berjari-jari sama panjang, dan berpusat pada satu titik yang sama. Ini sebagai contohnya. Kita lanjutkan. Unsur-unsur tabung, kerucut, dan bola. Kita mulai dari tabung terlebih dahulu. Ini sebagai contohnya, tabung itu memiliki 0 titik sudut. Artinya dia tidak memiliki titik sudut. Kemudian dia memiliki 2 buah rusuk. Ini rusuk yang bawah dan rusuk yang atas. Sedangkan banyaknya sisi itu ada 3. Bagian atas, bagian bawah sebagai alas, dan bagian selimut ini. Berikutnya kerucut. Kerucut, ini salah satu contohnya. Kerucut memiliki 1 titik sudut. Ini di puncaknya ini. Memiliki sebuah rusuk yang berada di bawah. Lingkaran yang berada di bawah ini. Dan memiliki 2 buah sisi, alas dan selimut. Sedangkan bola, ini sebagai contohnya, dia tidak memiliki titik sudut, tidak memiliki rusuk, sedangkan banyaknya sisi itu hanya 1, yaitu kulit bolanya itu. Sekarang kita bicarakan luas dan volume tabung. Ini gambar tabungnya. Apabila kita bedah, ini adalah jaring-jaring dari tabungnya. Ini sebagai alas, tutup, dan ini selimutnya. Keliling alasnya, karena keliling alas di sini alasnya berupa lingkaran, maka kelilingnya adalah 2 πr. Luas alas berarti luas lingkaran itu πr kuadrat. Luas selimut, ini persegi panjang, jadi panjang dikalikan lebar. Panjangnya ini merupakan keliling alas, lebarnya ini merupakan tinggi dari tabung. Berarti sama dengan 2 πr dikalikan T. 2 πr ini adalah keliling alas.
Luas permukaan tanpa tutup, ini berarti hanya alas dengan selimut. Berarti luas alas ditambah luas selimut. Sama dengan pi r kuadrat ditambah 2 pi RT. Luas permukaan pakai tutup. Berarti nanti alas, selimut, dan tutup. Berarti nanti alasnya ada 2. Alas dengan tutup itu sama luasnya. Sama dengan 2 kali luas alas ditambah luas selimut. 2 pi r kuadrat ditambah 2 pi RT. Sedangkan volumenya itu adalah luas alas dikalikan tinggi. Luas alasnya tadi pi r kuadrat. Tingginya T. Berarti pi r kuadrat T. Sebagai contoh. Jika jari-jari alasnya 7 cm dan tinggi tabung 10 cm, maka keliling alas 2 pi r itu sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7. Pi kita pilih 22 per 7 berhubung jari-jarinya itu adalah kelipatan 7. Sama dengan 44 cm. Luas alas pi r kuadrat. Berarti sama dengan 22 per 7 kali 7 kali 7. Ini 7-nya hilang, tinggal 22 dikalikan 7, itu sama dengan 154 cm persegi. Luas selimut, yakni keliling alas dikalikan tinggi atau 2 pi RT. Berarti sama dengan, tadi keliling alasnya 44, tingginya 10, 44 dikalikan 10. 440 cm persegi. Luas permukaan tanpa tutup, itu luas alas ditambah luas selimut. Pi r kuadrat ditambah 2 pi RT. Berarti 154 ini luas alasnya, luas selimutnya 440. Kalau kita jumlah 594 cm persegi. Luas permukaan pakai tutup. Berarti nanti alasnya dikalikan 2. Ditambah luas selimut. 2 kali 154 ditambah 440. Berarti 308 ditambah 440. 748 cm persegi. Sedangkan volumenya pi r kuadrat T. Luas alas dikalikan tinggi. 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 10. 154 dikalikan 10. 1540 cm kubik. Ini adalah contoh untuk tabung. Berikutnya, luas dan volume kerucut. Ini salah satu contoh bangun kerucut, ini jaring-jaringnya. Apabila ini jari-jari, ini tinggi kerucut, S, ini adalah garis pelukis kerucut atau sering juga disebut dengan apotema. Hubungan antara T, R, dan S itu sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat. Benar, ini adalah rumus Pythagoras. Jadi nanti kalau kita menghitung T, itu akar S kuadrat dikurangi R kuadrat, sedangkan R itu akar S kuadrat dikurangi T kuadrat. Keliling alas, berarti keliling lingkaran, 2 pi r. Luas alas, luas lingkaran, pi r kuadrat. Luas selimut, pi r s. Luas permukaan, itu luas alas ditambah luas selimut, berarti pi r kuadrat ditambah pi r s. Sedangkan volumenya itu seperti limas, sepertiga luas alas kali tinggi, berarti sepertiga pi r kuadrat dikalikan T. Sebagai contoh,
Jika jari-jari alasnya 7 cm dan tinggi kerucut 24 cm, maka keliling alasnya 2 PR. Sama dengan 2 kali 22 per 7 kali 7. 7-nya hilang, tinggal 2 dikalikan 22, itu 44 cm persegi. Luas alas PR kuadrat sama dengan 22 per 7 kali 7 kali 7. 22 dikalikan 7 itu 154 cm persegi. Kita hitung apotema atau garis pelukis sama dengan akar R kuadrat ditambah T kuadrat itu sama dengan 49 ditambah 576 itu 625, akar 625 sama dengan 25. Luas selimut itu PRS, berarti sama dengan 22 per 7 dikalikan 7 kali 25. 7-nya ini hilang, tinggal 22 dikalikan 25. 550 cm persegi. Luas permukaan itu berarti luas alas ditambah luas selimut. Tadi luas alasnya 154, luas selimutnya 550, kalau kita jumlah 704 cm persegi. Volume sepertiga PR kuadrat T, berarti sama dengan sepertiga dikalikan 22 per 7 kali 7 kali 7 kali 24. 7 dengan 7 ini kita coret. 22 dikalikan 7 itu 154. 24 dibagi 3 itu 8. 154 dikalikan 8 hasilnya adalah 1232 cm kubik. Selanjutnya kita bicarakan yang ketiga yaitu bola. Luas permukaan bola 4 PR kuadrat. Sedangkan volume bola 4/3 PR pangkat 3. Jadi untuk bola sangat sederhana dua rumus ini. Ini seandainya bolanya utuh. Bagaimana kalau bolanya tidak utuh? Misalkan 3/4 bola, setengah bola, 1/4 bola, dan seterusnya. Apabila bolanya tidak utuh, maka ini Pak Agung bicarakan di video yang lain. Silahkan disimak. Sebagai contoh, apabila jari-jari bola 7 cm, maka luas permukaannya 4 PR kuadrat. 4 kali 22 per 7 dikalikan 7 kali 7. Ini 7-nya hilang 1, berarti 22 dikalikan 7, 154 dikalikan 4. Hasilnya adalah 616 cm persegi. Sekarang volumenya 4/3 PR pangkat 3. Seandainya jari-jari bola itu 30 cm, maka pi-nya nanti tidak kita pergunakan 22 per 7, namun kita pergunakan 3,14. Jadi volumenya sama dengan 4/3 kali 3,14 kali 30 kali 30 kali 30. Sama dengan 113.040 cm kubik. Sekian pembelajaran kali ini. Sampai berjumpa di pembelajaran berikutnya. Selamat belajar, tetap semangat, jaga kesehatan. Terima kasih.